Selamat pagi. Ini komen dari Bude Umi. Saya udah OPRASIC. Bener. Tuh, udah hampir 3 tahun. Sekarang kok tumbuh lagi. Apa masih bisakah, Pak? Ya itu. Ya, saya hanya mau bilang, ya, cara memperbaiki masalah-masalah metabolik yang paling aman adalah memperbaiki metaboliknya. Itu yang paling aman. Apa itu metabolik? Metabolik itu adalah akibat yang ditimbulkan karena sel gagal meregenerasi. Ada 2 hal yang ditimbulkan sel gagal meregenerasi. Yang pertama, kamu akan terkomplikasi, kamu akan kena komplikasi gara-gara sel kurang atau tidak terregenerasi dengan baik. Yang kedua, maka terbentuklah penyakit yang namanya metabolik. Ya. Nah, kenapa sel gagal meregenerasi? Ya jawabannya karena sel tidak dikasih makan. Selmu tidak dikasih makan. Apa itu makanan sel? Makanan sel paling gampang saya sebutnya kolesterol. Itu makanan sel. Sementara kamu diajari untuk membenci kolesterol. Dengan cara apa? Menurunkan kolesterol. Sedangkan kolesterol itu makanan sel. Atau kalau dalam bahasa kerennya adalah asam amino dan asam lemak. Itu makanan sel. Ya. Nah, seringkali kita kan ada 3 yang disebut sebagai makronutrisi. Yang pertama adalah asam amino, yang kedua adalah asam lemak, dan yang ketiga adalah karbohidrat. Ini makanan sel. Di samping yang 2 ini adalah mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Kalau mineral sama vitamin itu sebenarnya udah lengkap di dalam racikan Makcin ya. Cuman udah habis. Saya udah seduhan kelima, udah selesai. Ya, kalau mineral sama vitamin itu ada lengkap di dalam racikan Makcin. Nah, kecuali kalau kamu udah kena operasi seperti ini, dan itu bisa masalah-masalah metabolik, saya sarankan ya minumnya tambahan ini, propolis sama royal jelly. Nih, tambahannya. Royal jelly sama propolis. Ini tambahannya sama D3K2. Ya, suplemen-suplemen kayak begini. Itu harus, karena apa? Karena kamu mau mempercepat meregenerasi selnya, sehingga kamu membutuhkan tambahan suplemen. Ya, kalau enggak, racikan Makcin udah cukup. Nah, dengan kelihatan seperti ini, ya udah 3 tahun, karena saya kan dalam konten saya bilang, walaupun saya dibantah kanan kiri, kan saya enggak pernah peduli dengan itu. Karena faktanya memang seperti itu. Ya, yang bantah itu 1 di antara 1000. Bukan 1000 di antara 1. 1000 di antara 1, 3-5 tahun kemudian kumat. Itu yang terjadi seperti itu. Ya kayak ini 3 tahun udah kumat ya, 3 tahun udah balik lagi. Kenapa ya? Karena bukan itu cara untuk mematikannya. Cara mematikan sel-sel yang udah rusak adalah kamu harus meniadakan asupan sel yang rusak. Apa itu asupan sel yang rusak? Asupan sel yang rusak adalah gula. Sehingga kamu harus meniadakan itu. Ketika kamu meniadakan asupan itu, maka selmu akan dibuat melemah dan kemudian dimakan sama sel yang kuat. Nah, itu caranya. Ya, sehingga ketika kamu tidak mengasupkan makanan ke dalam tubuhmu, maka selmu daur ulang. Ketika sel daur ulang itulah, maka sel yang kuat akan memakan sel yang lemah. Karena apa? Karena makanan sel itu asam amino, asam lemak. Dan asam amino terbaik adalah sel yang rusak itu sendiri. Makanya ketika kamu tidak makan sampai 18 jam, maka selmu akan memakan selmu sendiri. Atau tubuhmu akan memakan tubuhmu sendiri. Dan itu akan menjadi kamu lebih sehat. Kenapa? Karena tubuhmu atau sel tubuhmu akan memakan sel-sel yang rusak, sehingga terjadi regenerasi sel dengan cepat. Nah, itu dibutuhkan tidak terasupkan makanan dalam waktu lebih dari 18 jam. 18 sampai 24 jam. Itu terjadi autophagy. Nah, itu cara yang terbaik, cara yang paling aman. Ya, saya memberikan banyak wejangan, banyak input, banyak advice. Yang mendengarkan dan yang mempraktekkan, mereka menikmati. Yang tidak,
ya mereka akan sibuk dengan bantahannya sendiri. Dan saya tidak pernah ikut campur dengan bantahan mereka. Bodoh amat. Saya tidak pusing dengan bantahan mereka. Kenapa ya? Karena itu bantahan dirimu sendiri dan kamu sendiri yang merasakan. Ngapain saya mau ikut campur dan saya pusing? Saya tidak ikut campur. Saya tidak pusing. Catat baik-baik ya. Orang yang hidup dan mau sehat dan mendapatkan umur panjang, saya ulangi lagi, orang yang hidup dan mau sehat dan mau mendapatkan umur panjang, kuncinya cuma dua. Apa itu? Kolesterol tinggi, gula darahnya rendah. Cuman itu saja. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, kamu udah enggak pakai obat-obatan lagi. Ya, tidak pakai obat-obatan lagi. Ya, kalau urusannya yang berhubungan dengan masalah-masalah obat ya wajib ya. Contoh kayak kamu mau operasi, kan itu harus minum obat, itu tidak mungkin tidak. Kamu patah tulang, itu kan harus minum obat, itu tidak mungkin tidak. Kamu mau melahirkan, kan itu harus minum obat. Orang goblok kalau masalah itu disamakan dengan masalah-masalah metabolik. Itu orang goblok banget. Ya, makanya saya kemarin sempat emosi ketika saya ditanya seperti itu. Pak, kalau melahirkan bagaimana Pak? Makanya saya jawab, pulang ke rumah mertuamu atau pergi ke dukun bayi. Saya akan bilang begitu. Dan setelah itu saya tidak radeni lagi. Karena tidak perlu dijawabkan yang begituan itu. Ya, contoh kamu mau operasi bedah mulut, gigi, ya itu pasti kamu minum obat, tidak mungkin tidak. Kamu mau melahirkan, pasti kamu minum obat, tidak mungkin tidak. Ya, itu hal-hal yang sangat penting sekali. Kamu sakit gigi itu melebihi dari sakit hati itu. Kamu pasti minum obat, tidak mungkin tidak untuk meredakan itu. Ya, mesti dianestesi dan kemudian mesti butuh pemulihan lebih cepat. Nah, itu obat itu. Jadi fungsinya untuk membantu pertolongan pertama untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan yang seperti itu. Tapi kalau kamu berbicara masalah-masalah metabolik, memperbaiki fungsi metabolik itu kan kamu kelihatan masih sehat. Fungsi-fungsi metabolik itu kan kamu kelihatan kayak orang enggak sakit. Ketika kamu cerita baru ketahuan sakit. Ya, kamu kena diabetes, kamu udah cuci darah, kamu udah gagal ginjal, kamu udah kena pankreasmu jebol, kamu udah diabetes tipe 1, kamu udah CA stadium 1, kamu udah CA stadium 2, kamu kena krikomium, kamu kena ambeien dan sebagainya. Itu kan kamu masih cerita itu. Ya, kalau kamu masih cerita dan kemudian masih menimbang-nimbang masalahmu, berarti kan kamu masih sehat. Nah, cara yang terbaik untuk memperbaiki fungsi metabolik tubuhmu adalah naikkan kolesterolnya, turunkan gula darahnya. Udah itu aja caranya. Tapi tidak dengan OBAT. Dengan apa, Pak? Dengan makanan. Caranya bagaimana? Simple. Ya, tidak sarapan. Ya, kalau saya sarankan kan mesti minum racikan macin ketika pagi bangun tidur kan. Bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan. Jam 11 mulai makan telur 1 atau 2 butir. Jam 12 mulai makan telur 1 atau 2 butir. Jam 13 mulai makan telur 1 atau 2 butir. Jadi jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 1, jam 13 itu makan telur. Setelah itu sampai jam 5 sore atau jam 6 sore kamu makan. Entah itu ikan bakar atau gulai atau sate atau tongseng atau daging atau ikan atau seafood, itu jam 5, jam 6 sore. Tidak pakai nasi, skip nasi, skip tepung, tidak pakai tepung, tidak pakai jajanan, tidak pakai gorengan, tidak pakai minuman manis, tidak pakai minuman berenergi. Skip semua yang berhubungan dengan gula. Karena gulanya bisa, kan kalau gitu lemes Pak. Tidak, karena masakan yang kamu makan sudah mengandung gula. Telur yang kamu masak udah ada gulanya, daging yang kamu masak udah ada gulanya, ikan yang kamu masak udah ada gulanya, seafood yang kamu masak udah ada gulanya. Malam harinya stop makan. Dan minum racikan macin, kamu bisa sehari minum 10, 15 gelas, 20 gelas terserah. Ya. Kalau kamu udah kena metabolik begini, satu saset kayak begini, ini bisa diseduh berkali-kali. Saya aja menyeduh sampai 5 kali ini dalam satu gelas ini. Ya, satu saset ini saya seduh sampai 5 kali. Saya minum sendiri. Gitu. Ini seduhan saya sampai 5 kali ini. Ya, ini kalau seduhan terakhir kamu lihat deh, tak tunjuk. Nah, ini seduhan ke-6 nih. Seduhan ke-6 sampai putih begini. Ya, enggak, masih ada ini. Warna-warnanya masih kelihatan. Seduhan ke-6. Nanti saya minum terakhir. Gitu. Jadi sehat, Jess.